Oke, balik lagi sama gua Dana di sini. Close the door. Depannya harus gitu. Close the door. Gila Depannya emang. harus gitu. Gila, gua mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama temen gue yang katanya sih kembaran gue kalau di kampus. Boleh, Mot. Boleh. Bedanya gue atlet dulu, Iya, sorry. iya, kalau gue gendut. Yang menyamakan kita adalah gigi. Yoi. Gigi di tengah rada renggang soalnya bedanya. Ya, sama Aduh. saudara Irham di sini. Mantan Yoi. atlet futsal Visip UI. Apa UI ya bahkan ya? Dulu lu main futsal di UI kan? UI sampai ke Malaysia gue jadi kiper cadangan tapi Cadangan ketiga. cadangan kedua itu juga basah gara-gara keringet pemanasan doang. Ya nggak seenggaknya Dimainin enggak. dimainin nggak pernah. Enggak. Lu harus nunggu 2 orang cedera dulu baru lu bisa Enggak, dimainin. kipernya cuma 2 waktu itu. Oh, cadangan kedua. Itu udah internasional loh pertandingannya. Cuman sayangnya Lu juga nggak sempat di-rolling. jadi ketua UKOR kan? Iya 2 tahun. UKOR bola. UKOR bola, heeh. Bola apa futsal sih? Bola Bola dua-duanya. gede ya? Oh, Enggak, iya, itu kan jadi waktu satu itu ya? jadi satu gitu. Cuman waktu itu gue kayak apa ya, pas gue jadi ukor gue udah berniat bahwa gue nggak mau menggunakan privilege sebagai ketua ukor untuk jadi pemain inti, men. Karena emang nggak akan bisa juga dimainin. Karena sebelum gue tuh Yara kan ketua ukornya kan. Oh kalau iya, nggak salah. senior Iya, kita ya. Yara kan Heeh. 2006 terus ya udah karena Yaranya juga waktu itu ukor juga sebagai ketua yang apa struktural gitu kan gue bilang wah Bukan jadi pemain. bukan pemain kan terus gue bilang ya udahlah mendingan dilanjutin aja Lanjutin. jangan sampai kesannya ketua ukor nih jadi pemain inti gitu kan kayaknya nggak ini banget ya udah akhirnya Lu jadi gua ini staff aja. jadi ketua Tapi umum kita lah. lagi nggak pengen ngomongin itu sih. Am. Oh iya. Karena lu akhirnya end up di sebagai sarjana ilmu politik sekali lagi. Yoi. End up sebagai sekarang jabatan lu apa sih sebenarnya? Maksudnya posisi lu tuh di area apa? Marketing Di ya? marketing branding sih. Branding ya? strategi. Branding strategi dari sebuah perusahaan otomotif. Yoi. Gak usah disebut lah, perusahaan Oke. otomotif lah ya istinya. Mhm. Perusahaan otomotif. Nah, sebenarnya banyak yang menarik. Kalau kemarin gue udah pernah ngomongin otomotif sama teman gue yang lain, nah gue pengen Itu ngomonginnya apa sih tapi nggak ini kan nggak itu lebih ke apa lebih ke namanya? gue waktu itu ngomongin soal brand sama Iya. ini apa sama modifikasi yang Iya, nyebelin anjir. Yes. Iya sama si Kobab. Sekarang gue pengen ngomongin sama lu sebenarnya lu kan marketing Mhm. otomotif gitu kan. Mhm. Pasti dekat dengan yang namanya SPG. SPG otomotif. Emang sebutannya apa sih biasanya kalau di itu? Asher. Asher ya betul. Lebih tepatnya disebutnya Asher. Karena kayaknya kalau di dunia pameran otomotif itu nggak lengkap tuh. Kalau nggak ada Asher Mhm. perempuan-perempuan yang cantik dan menawan gitu Mm-mm. kan. Ada di otomotif. Sebenarnya kalau gue mau tahu ya, gue nggak tahu. Lu tahu nggak sih sebenarnya kenapa akhirnya itu tuh sangat dekat gitu si otomotif dan perempuan-perempuan cantik dan menawan gitu. Kenapa harus ada begitu? Apa ya, gue sih nggak terlalu hafal historinya ya, cuman kalau emang lihat di film atau emang dari dulu pameran gitu kan juga apa ya, kayak identik banget gitu ya. Iya, Mobil identik banget. apa terutama mobil-mobil sport gitu Oh, iya. kan, yang sedan lah atau yang itu gitu kan. Dan juga kan apa ya, kalau dibilang apa namanya untuk pemanis iya, atau untuk menarik perhatian juga iya gitu, tapi ya gue belum, maksudnya secara histori atau itunya tuh nggak itu Nggak tahu. gitu. Tapi emang itu kayak jadi Wah, udah ada bentar. Nggak apa-apa Pak, taruh situ aja. Iya, Oh, taruh iya. situ aja boleh Pak. Iya, makasih ya Pak. ya. Oh, iya, ada iklan Ada tapi iklan bukan tadi. sponsor. Kita dijamu, gue lagi di rumah Irham soalnya dijamu sama makanan dari Gojek. Bukan makanan masak sendiri tapi dari GoFood. Saya yang belum sponsor ya. Belum sponsor. Nah terus tapi maksud gue mungkin secara histori lu tapi jadinya tuh taken for granted, berarti tapi tiap lu ngadain pameran tuh Iya, pasti harus ada tuh. Pasti. Tapi itu tuh udah kayak jadi pakem aja gitu ya? Iya, pasti. Tanpa lu tahu maksudnya ini tuh manfaatnya apa atau gimana, itu kayak jadi Kalau secara sebenarnya manfaat gitu. buat bukan buat screening ya. Jadi selain memang unitnya yang memang harus bagus gitu ya. Mungkin ketika pameran tuh ya banyak juga yang pengen ngefotoin SPG-nya gitu, atau nanya unitnya pertama-tama dari SPG, karena mungkin bisa dibilang kalau ya nggak tahu ya, kalau gambaran gue kalau yang ketemunya langsung misalkan sales force-nya ya, maksudnya yang jualan iya, itu, yang jualannya itu. ada orang tuh kayak perasaan takut gitu, maksudnya wah langsung di prospek gitu, Langsung di langsung prospek. ini gitu kan, jadi takutnya mungkin bisa dibilang jadi layer pertama dulu lah gitu, nggak langsung gitu. Nanti pun rata-rata Asher itu ketika orang sudah
memang ternyata berminat Tertarik gitu, sekali, tertarik biasanya membeli. nanti Asher akan langsung ngarahin ke tenaga penjualnya gitu, sales force-nya untuk Untuk lebih lanjut di link segala macam gitu kan. Nah, kalau dari lu sendiri, dari perusahaan lu misalnya, cara lu memilih tuh emang ada kayak beauty contest-nya kah atau lu tuh dari agent? Ada beauty contest? Ada. Jadi kalau bukan beauty contest, apa ya? Seleksi lah ya. Seleksi. Jadi lu tuh sebenarnya milih Acer itu nggak sembarangan? Ya enggak lah. Maksudnya nggak ya udah gue pakai agent ini terus ya udah terserah lo mau. Oh iya, pakai agent. Gue pakai maksudnya gue pakai IO gitu ya. Nanti IO-nya biasanya ada, kalau Asher gitu kan ada agent masing-masing gitu ya. Dan agent masing-masing itu kan biasanya ada yang bekas alumni Asher jadi akhirnya bikin agent karena punya junior-juniornya gitu. Nah, itu biasanya nanti gue dari CEO-nya biasanya nih Pak, agentnya ini, nanti kandidatnya ini gitu. Screening awal sih biasanya kandidat kita foto kan. Foto sama tinggi badan kalau gue. Oh, penting ya tinggi badan ya? Penting, karena apa ya? Nggak tahu kalau gua, karena gua ya tadi otomotif ya, tapi otomotifnya kan di truk ya. Bukan di mobil gitu. Oh, jadi lebih ke arah industrial gitu kan? Industrial, dan barang-barang gua kan gede. Maksudnya truk itu kan besar, nggak kayak mobil-mobil kayak biasa. Jadi nggak mau kelihatan jomplang gitu. Oh, biasanya berapa minimal tingginya? Kalau di gua 170 nggak pakai high heels. Wah, anjir, tinggi juga ya. 170 nggak pakai high heels tuh. 170 nggak pakai high heels gitu. Screeningnya itu muka, terus nanti datang biasanya. Oh, sampai datang? Datang ke kantor. Lu nggak cuma dari foto doang? Nanti foto nih. Slide foto. Dari foto itu ya biasa, walaupun kita minta 170 tetap aja bisa agensi tetap nyelipin yang berapa. Dan kita kan maksudnya ya bukannya seuzon, maksudnya kan ya pengen tahu bener nggak 170, jangan cuma ditulisnya 170 pas lihat ke itu nggak. Itu tuh semua yang mau datang itu seleksi datang gitu. Datang. Dia kayak peragaan busana gitu. Jadi kantor gua tuh karena kantor otomotif truk gitu ya dan segala macam, kalau udah lagi waktunya screening tuh suka heboh gitu. Ini banyak banget ada cewek ngapain gitu rame-rame gitu. Banyak perempuan cantik tiba-tiba pada datang gitu kan. Iya, teman maksudnya ya kadang kan kesannya negatif, atau padahal kan teman kita seangkatan juga ada yang jadi Asher. Dan dulu ada beberapa dan memang prestis di merek-merek yang prestis, bajunya maksudnya lebih ke. Dan Asher pun nanti ada kategorinya lagi. Nah, sebelum sampai ke sana, tapi setelah lu screening itu, terus akhirnya lu memilih tuh. Milih. Nah, jadi tim gua nih. Tim gua ada berapa orang? Kita yang dibikinin. Kayak ada penjurian gitu. Penjurian ya. Iya. Anjir. Seribet itu ya ternyata, nggak cuma asal naruh orang ya. Karena lu tanggung jawab sendiri nanti ketika udah pameran. Karena kan bos gua kan nggak terlalu ikut screening, tapi dia tahu hasilnya. Ketika hasil lo jelek ya atau nggak sesuai dengan yang biasanya jadi penilaian apa selain tampang gitu? Knowledge gitu atau pengetahuan atau apa? Ya, biasanya kan nanti ketika ditanya misalkan apa namanya, udah nih tahu namanya, terus appearance-nya, tinggi badannya, terus nanti udah kita cuman biasanya suruh tolong perkenalkan aja nama, kemudian mungkin pendidikan terakhir, pengalamannya apa aja di dunia otomotif, terutama dunia otomotif ya. Udah ngomong itu aja, dari cara ngomong aja kelihatan biasanya. Bahasa Inggris perlu nggak sih kayak bahasa gitu? Nggak mesti sih. Nggak mesti ya? Enggak, mereka udah dari cara ngomong aja ketahuan gitu. Nanti paling ketika misalkan udah ada infonya nih, nggak punya di dunia otomotif, belum pernah gitu ya kerja di dunia otomotif, ya nanti ditanya gitu, kira-kira kalau di otomotif gimana tapi gitu. Setelah akhirnya mereka kepilih, misalnya taruhlah lo milih itu ada berapa orang, nah mereka dikasih product knowledge lo nggak sih, atau dikasih briefing pasti. Mau ngomong kan mereka harus ngejelasin dulu ya. Iya, jadi nanti bisa kepilih nih, kita misalnya butuh 10 orang. Nah 10 orang itu nanti training dulu. Oh, ada trainingnya? Iyalah, harus. Berapa lama biasanya 2-3 kali pertemuan aja. Jadi lu jelasin general produknya apa, kemudian kebutuhan kita apa gitu kan, yang di sana harus attitude, sikap kayak itu apa, terus ngukur baju segala macem, seragam harus pas ya. Dong. Gitu. Menarik juga ya, maksudnya itu kayak beauty contest beneran men. Ya maksudnya nggak sembarangan lu ngambil nyomot orang gitu. Enggak lah. Cuman memang kadang-kadang kalau udah, apalagi kalau eventnya kayak Gias gitu ya, yang event gede, memang bisa dibilang karena setiap brand tuh pembayarannya atau fee-nya tuh beda-beda. Nah, itu baru gue pengen nanya. Dan itu jadi kayak kalau brand yang ini peminatnya banyak gitu ya. Terus giliran kalau terlambat atau apa tuh ya dapatnya bukan maksudnya ketika brandnya dikit tuh dapatnya sisaan gitu sih. Bukan sisaan sih apa ya, kayak tapi sisaan. kayak
di tempat gue juga dulu. Jadi kan ternyata ya itu latar belakangnya kan macem-macem kayak yang datang ke yang pernah ke gue ada yang bekas dokter gigi gitu kan dulu mungkin sambil kuliah sambil nyari tambahan. Ada yang memang profesional beneran emang dari awal mungkin nggak terus gitu. gitu. Dari mungkin nggak kuliah tapi langsung itu kayak teman kita juga ada yang di sana kan memang ya gitu sambilan gitu, aja kan sambilan. Tapi emang nanti akhirnya tuh udah kebentuk nanti lo kalau lo main misalkan di brand itu ada brand yang memang apa sih brand kendaraan itu yang memang eksklusif atau mahal banget itu biasanya range-nya nanti model jatuhnya udah bukan Asher lagi model. Udah bener-bener model yang biasa di catwalk gitu kali ya. Model yang memang malah nggak bisa di-screen jadi emang tugasnya cuman diem gitu. Sama sekali nggak bisa ditanya gitu kan? Nggak ada product knowledge-nya juga? Bisa, ya mungkin ada, cuman memang dia nggak wajib. Kayak gitu-gitu udah ada. Menarik ya. Nah, kayak misalnya model kita sebutlah merek-merek Bentley gitu atau itu berarti itu udah model kayak Mercy yang tingkat biasanya, atas gitu ya? Ya Mercy, terus apa namanya? Kok gue lupa sih. Tiba-tiba kayak Lexus gitu, ya gitu. Tapi dari pengalaman lo sendiri yang lo tahu kalau misalnya tempat lain juga melakukan hal yang sama nggak sih? Sama pasti. Nah, menarik sih kalau misalnya tadi lo nyebut soal honor, ya mereka biasanya dibayar range lah ya, fee-nya tuh. Dia tuh per sekali lo datang pameran atau biasanya dia tuh dikontrak berapa lama gitu. Ini ada dua tipe, ada yang freelance, ada yang memang udah dikontrak sama brandnya untuk misalkan setahun atau 2 tahun gitu. Oh gitu ada. Lu tuh brand lu ada yang kontrak kayak gitu? Enggak sih. Kita per event. Karena kalau yang kontrak biasanya kalau kayak passenger car gitu yang kayak merek-merek Toyota, Honda gitu atau apa kan mereka selain misalnya Gias tahun sekali kan sering pameran di mall. Iya. Nah itu bisa di situ terus sekalian gitu terus pakai itu. Kalau gua kan cuman setahun sekali paling sisanya 2 kali kan, dong paling Gias sama IMS gua enggak ikut. Lo enggak ikut ya IMS? Enggak ikut karena CV kayak apa truk kan gitu. Lagu kan lebih sering dangdutan. Nah, kalau kayak pameran-pameran atau acara-acara di daerah-daerah gitu lu tetap juga pakai Asar, ada Asar-Asar ya buat mobil juga gitu. Tergantung sih, tergantung. Jadi kalau misalnya di daerah tuh rata-rata bukan gua yang langsung ngerjain, biasanya dealer di sana gitu dan di sana ya. Kalau dealer kan yang tergantung ke budgeting aja. Kalau perlu enggak masalah gitu, enggak wajib. Nah ini menarik, maksud lu ada perbedaan antara satu merek mobil dan merek mobil yang lain tuh gimana tuh ceritanya maksudnya? Bahwa akhirnya memang kalau misalnya merek mobilnya makin prestis dia pasti makin tinggi gitu harganya atau dia biasanya sih gitu. Memilih dan dia juga memilih yang dalam tanda kutip makin cantik gitu bahasanya. Iya kayak tinggi model semampai gitu kan yang fee-nya bisa berapa ya? Kan kalau pameran tuh biasanya rata-rata kan kalau kayak Gias aja let's say mulai jam 10 lah ya. 10 selesai jam malam. 9 malam gitu. Itu kan biasanya 2 shift tuh. Oh itu 2 shift? 2 shift, jam 10 sampai jam 4. Jam 4 lah ya, jam 4 sampai jam 9. Terus satu shift rata-rata ya bisa sekitar mungkin kalau gue ngambil average 1,5 ya. Satu shift? Buat satu orang? Satu orang. Kalau yang levelnya udah model gitu, mungkin angka 2 nyentuh kali feeling gua 2 jutaan. Per satu shift gitu. Dan satu hari itu satu shift ya itu tepat itu. Ya, tapi kalau lo long shift ya dapatnya 2 kali. 2 kali lipat. Ya, terus lo tiap hari lagi kan selama tapi enggak tahu 2 minggu gitu. Biasanya jarang yang 2 hari gitu. Biasanya nanti sama agent diatur. Ditukar-tukar. Oh, gitu. Nah, tapi berarti tuh ada ini enggak sih? Ada kebanggaan tersendiri enggak sih lo bisa jadi maksudnya kayak lo jadi satu Acer di Mercy gitu lo bisa jadi satu Acer itu ada satu kebanggaan sendiri sih di antara mereka? Biasanya sih kalau buat mereka ya tergantung atau purpose-nya aja gitu. Kalau cuman kayak misalkan sambil kuliah cari tambahan gitu kan ya let's say it's okay. Maksudnya ya udah seneng gitu. Tapi kalau memang dia profesional gitu model buat CV-nya dia itu kan bener. Penting gitu. Ya. Kalau emang dia emang dia kesehariannya memprofesional CV itu jadi penting dia pernah di Mercy gitu misalnya. Apalagi kan kalau di Gias gitu kan ada Miss Giasnya kan, ada Miss-nya. Ada itunya ya. Pemilihan Acer terbaik gitu. Oh ada ya. Ada. Jadi nanti kita bisa jadi setiap brand boleh ngirim berapa perwakilan Acernya ke situ nanti di kayak 5 hari terakhir kan kalau Gias tuh 10 hari ya kalau nggak salah itu mungkin 5 hari terakhir berapa tuh diseleksi semua gitu terus ada jurinya judging
segala macam lah gitu. Gue sih maksudnya kalau di kita nggak terlalu, itu urusan agensi gitu kan, cuman kita milih maunya si A B C ini ikut nih karena memang ngomongnya pintar, punya bakat apa, udah ikutin gitu. Menarik sih. Tapi kalau apalagi kalau gitu terus juara gitu atau masuk favorit apa itu kan kalau profesional penting banget gitu. Apalagi karena nggak cuma Asher, abis ini kan abis guys mungkin dia modeling atau apa kan penting. Iya. Penting. Itu penting buat CV-nya dia, nanti lebih mudah lagi dia diterima buat pameran lagi kan nantinya. Iya sih, bener juga sih. Dapat insentif juga nggak sih kalau sampai dia menang mungkin? Iya, kalau gua waktu itu gini. Jadi buat motivasi karena kan kalau waktu itu yang menang selalu merek passenger car gitu kan. Maksudnya gua pengen tuh yang dari truk bisa menang gitu. Bisa menang juga. Bisa menang. Makanya milihnya kan dulu kan waktu awal-awal tuh gue nggak terlalu sini sama tinggi badan gitu. Terus sekarang akhirnya mulai tinggi badan gitu kan. Terus segala macam apa namanya kemampuan apa namanya ngomong verbal segala gitu. Terus dikasih tahu kalau emang ini ada fee-nya segini satu shift gitu. Tapi kalau nanti bisa masuk berapa besar gitu dapat tambahan lagi gitu. Oh gitu, menarik juga gitu. ya. Karena itu bagus untuk brand sendiri kan, bahwa Miss dari merek ini menang gitu atau masuk favorit apa gitu. Ini jadi gengsi buat lo nya juga kan sebagai brand. Ya walaupun mungkin impact secara penjualan jauh ya. Iya enggak, ya branding aja. Gitu. Branding aja. Nah kita masuk ke hal-hal yang lucu-lucu nih. Dari sepengalaman lo atau sepengalaman teman-teman lo deh. Maksudnya kan ada lah ya maksud gue. Kabar miring gimana gue menyebutnya ya, kayak merasa bahwa ya dunia Asher kayak gitu kan ya tau lah ya kita gimana. Maksudnya lu pernah gak sih maksudnya akhirnya melihat atau ya gue nggak nanya pengalaman lo ya, tapi maksudnya ya yang lu pernah dengar atau yang pernah lu tahu memang dalam tanda kutip kan mereka dituduh negatif ya, dalam tanda kutip ada yang menjajakan diri lah atau kayak gitu. Lu pernah dengar gak sih? Kalau gue jujur sih belum pernah dengar yang sampai kayak gitu ya. Maksudnya dalam artian ya itu kan balik lagi ke masing-masing personal ya. Maksudnya orang baik buruk kan ya nggak tergantung profesi gitu kan. Maksudnya itu ya ada selentingan gitu kan. Mungkin karena apa? Karena mungkin kelihatannya gitu kan, mungkin karena bajunya, pakaiannya gitu kan agak agak seksi apa segala macem, terus banyak yang foto segala macam di foto gitu kalau apa gitu, maksudnya komunikasinya gampang. Tapi pada dasarnya sih kalau yang gue lihat ya maksudnya dari gue gitu ya, kayak kalau mau dibilang gitu kayak dari background pendidikannya tuh gue kayak kemarin terakhir tuh 2 tahun lalu ada teknik kimia di UI juga gitu, kayak terus ya maksudnya kayak teman kita seangkatan, terus ada yang dokter gigi UI juga gitu kan, kayak ya emang ini tuh cuma sampingan aja gitu. Kalaupun ada yang gitu ya profesi apapun bisa juga sih kayak gitu. Cuman lu nggak pernah dengar atau nggak pernah ditawarin? Nggak pernah ditawarin itu kan kayak kesannya gimana gitu. Enggak sih, maksudnya itu kalau dengar mungkin ada gitu. Tapi maksudnya gue nggak yang langsung itu enggak. Nah kalau dari orang-orang sendiri akhirnya ada nggak sih yang sampai kayak gue nggak tahu ya, misalnya kayak pembeli yang akhirnya sampai ngontak lo itu SPG siapa gitu, biasanya suka kayak gitu juga akhirnya dari pelanggannya yang malah nanya bahwa itu bisa nggak gitu kan, suka kayak gitu kan. Ada aja nggak sih tapi kayak gitu? Mungkin karena nggak ketahuannya kenapa mungkin ya kalau emang terjadi apa-apa ngapain lewat gua gitu, langsung aja gitu. Iya sih, berani kan ketika lo ngobrol gitu kan, kayak kalau mereka tuh maksudnya SPG misalkan atau Asher tuh senang difoto karena itu buat salah satu CV mereka juga. Pas lagi event gitu kan banyak fotografer entah profesional entah dadakan gitu atau itu yang foto gitu kan, dan hasilnya bagus-bagus kan karena kameranya bagus apa segala. Si Ashernya pun butuh gitu fotonya, gue mau dong fotonya. Nanti kan biasanya yang gue tahu sih gue lihat emang banyak difoto, habis difoto nanti mereka tukeran kontak gitu kan untuk dikirimin. Nah setelah itu kan ya gue nggak ngerti gitu, tapi pada dasarnya sih ya biasa aja sih, maksud gue nggak ada yang. Sepenglihatan lu berarti lu belum pernah melihat itu fenomena itu gitu. Tapi ya gue sering maksudnya cuma ngeliat ketika habis difoto tukeran ya, karena emang mungkin butuh kan fotonya gitu. Ya positif tingginya seperti itu. Kan kita tidak tahu apa yang dia bicarakan setelah itu gitu kan. Cuman kan ya akhirnya mungkin ada negatif segala macam ya nggak tahu, cuman kan mungkin karena udah dari dulu kali udah identik gitu kan, dan apa namanya terkesannya aja sih gitu. Tapi kalau gue yang selama ini jalanin gitu emang cuman waktu awal-awal aja gitu kan, kayak
excited, maksudnya dalam artian waktu pertama kali masuk ke industri ini langsung ngurusin pameran gitu kan. Maksudnya dalam artian kayak ih gila, selama ini gue pameran terus mobil-mobil yang nggak jelas belum masih rahasia gue udah tahu duluan gitu. Terus ngurusin SPG-nya segala macam Acer gitu udah. Tapi ke sini tuh udah kayak ya udah gitu. Terus lebih ke tim gue aja udah gitu. Gue tinggal nanti pas datang penilaian aja udah nggak terlalu yang kayak merasa bahwa ada sesuatu yang menarik nggak ya di sini kayak gitu. Cuman paling ketika lo harus tahu ketika gini. Bukan cantik bukan jelek ya, maksudnya dalam artian ada bukan selera apa ya, bukan taste juga. Jadi ada misalkan bentuk wajah atau gitu yang lo udah tahu ketika bos lo gitu ya atau manajemen lo tuh senengnya mukanya tuh itu yang ada ya? Ada. Itu pesanan dari manajemen kayak gitu ada. Maksudnya gue tuh mau model yang kayak kalau ya dia nggak pernah ngomong tapi kita akhirnya lama-lama tuh tahu mereka sukanya yang modelnya kayak gini gitu. Maksudnya kayak contohnya misalnya yang lebih oriental kah atau lebih ke Arab kah, kan biasanya kayak gitu kan, atau misalkan lebih pengen yang Indonesia yang eksotis gitu kulitnya gitu. Ada preferensi seperti itu ya ada. Dari manajemen. Tapi biasanya di tiap manajemen ada dan di tiap brand tuh ada gitu. Ada gitu. Preferensi atas ya model lah ya, preferensi atas. Lo misalkan contoh aja. Tapi gue nggak tahu sih bener apa nggak, cuma ngeliat misalkan apa Honda gitu ya. Lo ngeliat Acernya terus abis itu ngeliat JKT48 aja. Iya. Kadang kesannya tuh kayak kok mirip ya gitu. Iya gitu. Iya kan? Jadi ada yang gitu-gitunya. Karena brandnya dia JKT jadi gitu. Terus kalau JKT, gue nggak tahu, maksudnya nggak terlalu sering. Maksudnya JKT48 kan tingginya nggak tinggi banget gitu kan. Ya emang gitu. Dan maksudnya kalau mobil Honda maksudnya kan nggak semuanya tinggi gitu kan. Malah ketinggian malah jelek gitu model. Tapi kalau udah tinggi harus tinggi semua. Kalau nanti ke Gias atau ya lagi pandemi tahun ini di cancel kan. Kalau ke Lexus atau ke misalkan ke Mercy gitu tuh lihat model semua bajunya tuh gaun, long dress gitu. Kalau ke Honda tuh bajunya kayak ya JKT48 aja gitu kan, kayak ya gitu ya gitu. Kalau ke Toyota lebih kayak consumer pakai seragam yang kayak gitu kan ya. Iya sih. Gitu. Memang setiap brand berarti emang ada preferensinya dan memang berarti ya yang gue menarik baru tahu, yang bisa gue simpulkan bahwa emang itu bukan kayak lu pasti ada seleksinya dan gak sembarangan gitu lu narik itu. Gitu. Dan ya itu maksudnya gue kadang kita surprise gitu ketika tahu backgroundnya sebenarnya. Maksudnya background pendidikannya gitu kan, anak misalkan ya di UI gitu kan, terus ada yang anak teknik, ada yang ini gue luar biasa. Terus gue ngapain dia misalkan kah atau apa gitu sambil ngisi waktu atau nari tambahan gitu kan, lumayan juga kalau kayak gitu. Misalkan let's say nggak mesti ya, misalkan aja satu shift 1 juta. 10 hari nggak mesti long shift. At least ya gabung sama long shift selama 10 hari kehitung 10 jam udah 10 juta. Iya, lumayan kan buat biaya tambahan kuliah. Iya. Sebenarnya dari situ aja tuh mereka udah lumayan dalam tanda kutip tanpa akhirnya harus itu kan kalau diri gitu. Iya, itu sih kan masing-masing lah, nggak mesti balik lagi ke orang ya akhirnya. Iyalah. Oke, itu aja kali ya. Kita tutup udah 20 menitan. Siap. Makasih loh, Ham. Yuk, close the door. Kita close the door. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Gila, ke Cisauk jauh-jauh, men.